Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi ihwal penyuntingan naskah. Perkenalkan, saya Fatimah yang akan bertugas sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya, Desta Salmah Fauzia, Hendri Alifan Gafrila, Siti Intan Fauzia, dan Syahdam Fauzan. Menurut Bapak Moilyono, istilah penyuntingan sebenarnya tidak hanya berlaku bagi dunia perbukuan atau penerbitan saja, tetapi istilah penyuntingan juga berlaku bagi dunia karang-mengarang lainnya, seperti dunia drama dan dunia film. Menyunting suatu naskah dianggap tidak ubah seperti merevisi naskah melihat kembali. Kalau merevisi naskah itu dilakukan penulis setelah dia membuat draft naskah. Biasanya mengecek struktur naskah, mengubah lead tulisan atau paragraf awal, mengganti gaya tutur, bahkan mengganti judul juga. Kalau menyunting naskah dilakukan setelah kita menyelesaikan draft. Biasanya memperbaiki typo seperti kesalahan dalam tulisan, mengecek kelengkapan struktur kalimat, mengecek faktanya juga, dan lain-lain. Suatu naskah dilihat kembali oleh penyunting agar naskah tersebut tampak lebih baik lagi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komunikasi efektif. Komunikasi pada dasarnya adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, atau bisa juga kelompok, untuk menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan ataupun verbal, dan informasi tersebut dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Kemudian kata efektif itu berasal dari kata KBBI ya, yang berarti sebuah kata yang berarti atau memiliki efek, pengaruh atau kesannya. Jadi bisa dibilang komunikasi efektif itu adalah sebuah hubungan antara penulis dan pembaca yang dalam hal ini dilakukan secara lisan ya, karena kita tentang penyuntingan yang hasil tulisannya ini memiliki makna, efek, pengaruh, dan hasil bagi si pembacanya tersebut. Selanjutnya, materi editor dan penyuntingan. Yang pertama, editor. Kata editor berasal dari kata edit. Editor dalam naskah bermakna mengedit naskah tulisan atau karangan yang akan diterbitkan di majalah, surat kabar, dan sebagainya. Tugas pokok editor yang pertama merencanakan naskah, yang kedua mencari naskah, yang ketiga mempertimbangkan naskah, yang keempat menyunting naskah, yang kelima memberi petunjuk kepada copy editor atau editor bahasa. Di samping itu terdapat tugas tambahan dari seorang editor, yaitu yang pertama menyetujui naskah untuk dicetak, yang kedua memberi saran terhadap rancangan kulit depan buku dan menyetujui rancangan kulit depan atau front cover. Kedua, ada penyuntingan. Kata penyunting bermakna menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematik penyajian, isi, dan bahasa seperti ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Penyunting naskah adalah proses, cara, atau perbuatan menyunting naskah. Tugas penyunting naskah yang pertama menyunting naskah dari segi kebahasaan, yang kedua memperbaiki naskah dengan persetujuan penulis, yang ketiga memperhatikan keterbacaan naskah, yang terakhir membaca dan mengoreksi cetak coba atau proof. Selanjutnya adalah korektor. Korektor itu sendiri adalah seseorang yang bertugas mengoreksi isi bacaan atau teks atau naskah sebelum dipublikasikan. Jadi si korektor ini bertanggung jawab untuk mengkoreksi lagi nih teks atau naskahnya nih ada kesalahan nggak, misalkan tanda baca atau huruf kapitalnya. Nah, si korektor ini bertugas untuk memperbaiki segala kesalahan tersebut sebelum teks atau naskahnya itu dipublikasikan. Saya Siti Intan Fauzia ingin melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang kewajiban dan hak penyunting. Kewajiban penyunting yang pertama yaitu penyunting berkewajiban untuk menata bahasa naskah. Maksudnya,
Penyunting wajib untuk memilih-milih mana yang dikurangi atau ditambahi dalam segi kebahasaan. Kedua, penyunting berkewajiban untuk melaksanakan tugas secara profesional. 3. Kewajiban seorang penyunting yaitu mengerti apa yang diinginkan pembaca. Yang keempat, memahami seluk-beluk percetakan naskah menjadi terbitan. Lalu ada hak seorang penyunting. Yang pertama, penyunting berhak mencantumkan namanya dalam suatu terbitan. Yang kedua, penyunting berhak menerima naskah final dan imbalan atas jerih payahnya. Yang ketiga, penyunting juga berhak memberi petunjuk pada penulis demi kelayakan sebuah naskah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu naskah yang disunting. Naskah. Naskah merupakan karangan yang ditulis dengan tangan yang belum diterbitkan. Menurut KBBI, naskah ialah karangan yang ditulis dengan tangan, karangan yang belum diterbitkan, bahan-bahan berita yang siap untuk diset, serta merupakan sebuah rancangan. Dalam penyuntingan, naskah disunting oleh penyunting naskah. Menyunting naskah merupakan proses, cara, atau perbuatan dalam menyunting naskah. Oleh karena itu, tugas seorang penyunting naskah ialah menyunting naskah dari segi kebahasaan yang di dalamnya termasuk ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Kemudian, tugas seorang penyunting naskah yaitu memperbaiki naskah sesuai persetujuan oleh penulis. Dan yang terakhir, membuat naskah menjadi enak dibaca dan serta tidak membuat pembaca menjadi bingung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perlengkapan yang diperlukan dalam penyuntingan. Perlengkapan yang biasa diperlukan yaitu yang pertama ada pulpen merah atau biru. Kenapa sih harus pulpen merah atau biru? Karena agar penyuntingan atau koreksiannya itu terbaca dengan jelas. Yang kedua itu ada tip X. Tip X digunakan untuk menutupi kesalahan di penulisan agar dapat diganti dengan tulisan yang tepat. Yang ketiga ada gunting. Gunting itu digunakan ketika sewaktu-waktu naskah dipindahkan letak penyajiannya. Yang keempat ada lem. Lem itu untuk menyambungkan bagian naskah yang dipotong. Untuk perlengkapan lain yang diperlukan, yang pertama ada pedoman umum bahasa Indonesia. Yang kedua ada pedoman umum pembentukan istilah. Yang ketiga tata bahasa baku bahasa Indonesia. Yang keempat ada kamus besar bahasa Indonesia. Yang kelima ada pedoman penyerapan istilah asing. Dan yang terakhir keenam yaitu kamus istilah atau glosarium. Mengapa kita memerlukan perlengkapan yang lainnya? Karena untuk membenarkan naskah agar menjadi lebih baik dan benar, seperti dalam ketepatan tanda bacanya, ejaan, diksi, bahkan aktualisasi isinya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tanda koreksi yang digunakan dalam penyuntingan. Bisa dilihat, yang tanda pertama yaitu digunakan sebagai penunjuk mana yang mesti dikoreksi. Kalau terdapat banyak kesalahan pada baris yang sama atau pada halaman tersebut, maka dipergunakan urutan tanda-tanda di sebelah ini untuk tiap kesalahan. Pada pinggir kertas, tanda tersebut diulang lagi dengan perbaikan yang dimaksud. Kemudian tanda selanjutnya yaitu bisa dilihat yang kedua, tanda ini dipakai untuk maksud agar huruf atau kata yang bersangkutan dibalikan. Huruf terbalik sering terdapat pada cetakan. Kemudian tanda yang ketiga atau selanjutnya yaitu dipergunakan untuk kata atau huruf tersebut dibuang. Misalnya seperti yang dilihat pada contoh, masyarakat terdiri dengan 4 kelompok. Kata dengan pada kalimat tersebut sebaiknya tidak dipakai atau dibuang. Kemudian tanda selanjutnya yang yaitu digunakan untuk ceraikan atau tambahkan renggangannya. Misalnya pada kalimat sebelum Gunawarman telah datang pada ke India. Pada kata telah itu diberi renggangan sehingga menjadi kalimat sebelum Gunawarman telah datang pula ke India. Kemudian selanjutnya yaitu tanda selanjutnya digunakan untuk cetaklah sebagai ligulatur. Misalnya ensiklopedia, maksudnya dicetak dengan ensiklopedia dengan huruf A dan E-nya itu seperti menyambung.
Kemudian tanda selanjutnya yaitu dipergunakan sebagai untuk sambungkan, misalnya perbaiki. Artinya antara huruf A dan I itu tidak boleh ada renggangan sehingga katanya menjadi perbaiki. Dan kata selanjutnya yaitu dipergunakan untuk sambungkan dengan tanda penghubung. Mungkin lebih mirip yang tadi, tapi ini dipergunakan untuk sebagai sambungan dengan tanda penghubung. Seperti misalnya ada kesalahan cetak atau ketik. Seperti contohnya yaitu dalam perbaikan ditulis seperti contohnya itu kata-kata. Dalam perbaikan ditulis kata-kata dengan nada seperti strip pada kata-kata tersebut. Tanda selanjutnya itu dipergunakan untuk kurangkan renggangannya. Misalnya anak-anak sekolah diperbaiki menjadi anak-anak sekolah. Artinya antara kata penghubung dan anak tidak ada renggangan. Kemudian kata selanjutnya yaitu garis. Garis ini dibuat di atas dan di bawah, menunjukkan bahwa huruf-huruf pada baris tersebut harus disama luruskan. Misalnya pengajaran kesusastraan dimulai. Pada kalimat tersebut semuanya harus sejajar dan tidak boleh ada yang naik atau turun. Kemudian tanda selanjutnya yaitu masukkan huruf atau perkataan. Misalnya pengajaran kesusastraan dimulai harus. Sehabis kata dimulai harus dimasukkan kata atau huruf. Kemudian tanda selanjutnya yaitu turunkan sebuah kata atau huruf. Misalnya yang sukar ialah membedakan ciri-ciri novel dengan roman. Kata ialah di situ menjorok ke atas dan harus diperbaiki sehingga sejajar. Kemudian tanda selanjutnya yaitu menaikkan sebuah kata atau huruf. Misalnya yang sukar ialah membedakan ciri-ciri novel dengan roman. Jadi kata ialah di situ harus dinaikkan agar sejajar. Kemudian tanda selanjutnya yaitu pertukaran tempatnya. Misalnya yang penting ialah membedakan novel ciri-ciri dengan roman. Jadi kata novel dan ciri-ciri itu ditukar sehingga menjadi ciri-ciri novel dengan roman. Kemudian tanda selanjutnya yaitu tempatkan dalam spasi. Misalnya kita harus berkorban dan diperbaiki menjadi kata berkorban tersebut setiap huruf diberi spasi. Kemudian tanda selanjutnya yaitu jangan pakai spasi. Misalnya kita harus berkorban, kata berkorban di situ semuanya setiap hurufnya memakai spasi dan diperbaiki menjadi berkorban dan setiap hurufnya tanpa spasi. Tanda selanjutnya yaitu tarik keluar atau ke kiri. Misalnya ada baris yang bukan baris pertama dari alinea ditempatkan terlalu ke dalam atau kata yang terlalu jauh ke kanan dari kata lainnya, maka dipergunakan tanda ini. Misalnya kita harus berkorban. Jadi kata berkorban di situ diperbaiki menjadi ke kiri dan tanda selanjutnya mirip dengan tanda sebelumnya, tapi kegunaannya itu tarik ke dalam atau ke kanan. Jadi apabila ada kata atau kalimat yang terlalu menjorok kiri, itu diperbaiki untuk menjorok lebih kanan agar sejajar. Tanda selanjutnya yaitu dipergunakan untuk jangan jadikan garis baru. Bila sebuah alinea belum selesai tetapi telah dipergunakan baris baru, maka tanda ini dipergunakan. Misalnya nilai pedagogis roman atau novel. Di sini kalimat kecuali berarti untuk hiburan estetis di situ mempergunakan baris baru. Padahal seharusnya kalimat tersebut tidak menggunakan baris baru, maka tanda koreksi inilah yang tepat untuk dipergunakan. Kemudian tanda selanjutnya yaitu tarik spasi di antaranya. Misalnya untuk hiburan estetis dan menambah pengetahuan. Sebelum kata untuk di situ tarik spasi di antaranya. Kemudian tanda selanjutnya yaitu dipergunakan untuk cabut satu spasi. Misalnya mungkin tidak selalu dikenal dalam kehidupannya. Di bawah kalimat mungkin itu dicabut satu spasi. Kemudian tanda selanjutnya itu dipergunakan untuk koreksi tidak jadi. Misalnya mula-mula penulis mencoret sebuah kata karena tidak dianggap tidak pada tempatnya. Kemudian setelah diteliti ternyata kata itu harus dipergunakan. Misalnya seperti yang bisa dilihat dari dalam roman dikenal watak-watak manusia yang mungkin tidak selalu dikenal dalam kehidupannya. Mula-mula penulis menganggap kata roman dan dalam dipergunakan tidak pada tempatnya. Ternyata setelah diteliti kata tersebut memang sesuai dengan pada tempatnya. Kemudian tanda selanjutnya itu dipergunakan
garis di bawah sebuah kata atau frase. Maksudnya, kata atau frase itu harus ditempatkan dalam huruf kursif. Misalnya, seperti bisa dilihat, dari dalam roman dikenal watak-watak manusia. Kemudian tanda selanjutnya itu dipergunakan pakai huruf tebal. Misalnya, dari dalam roman dikenal watak-watak manusia. Watak-watak di situ digunakan huruf tebal. Kemudian tanda selanjutnya yaitu dipergunakan untuk kata atau kelompok kata itu harus ditempatkan dalam huruf kapital. Misalnya, dari dalam roman dikenal watak-watak manusia. Kata watak-watak itu digunakan atau dikoreksi menjadi huruf kapital. Kemudian yang terakhir, tanda tersebut dipergunakan sebagai kata atau kelompok kata itu harus ditempatkan dalam huruf kecil. Misalnya, watak-watak yang mulanya huruf kapital semua diperbaiki menjadi huruf kecil semua menjadi watak-watak. Sekian materi dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan maupun kesalahan baik dalam isi materi, penyampaian maupun tutur kata kami. Kami dari kelompok 1 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.